Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Ini saudara, satu lagi kantor polisi di Teheran, Iran hancur akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu saudara, Pentagon Amerika Serikat merilis rekaman serangan kapal selam yang membombardir kapal perang Iran di Samudra Hindia. Akibat insiden ini, 80 orang tewas. Dalam rekaman dramatis yang dirilis oleh Pentagon, terlihat momen kapal perang Iran terkena torpedo. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth ini menyebutkan sebagai penenggelaman kapal musuh pertama oleh torpedo sejak Perang Dunia II. Sementara itu, catatan sejarah menunjukkan bahwa Inggris menenggelamkan kapal General Belgrano pada 1982, sehingga pernyataan Hegseth kemungkinan merujuk pada torpedo Amerika Serikat pertama yang menenggelamkan kapal musuh. Sementara itu, saudara, Angkatan Laut Sri Lanka menyelamatkan 32 awak kapal perang Iran yang tenggelam di perairan internasional. Kapal tersebut dihantam torpedo kapal selam Amerika Serikat. Kapal dan pesawat militer Sri Lanka dikerahkan untuk operasi pencarian, di mana tim penyelamat menemukan korban mengapung di laut. Sebanyak 32 orang telah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit di kota Gale, Sri Lanka. Beberapa jenazah ditemukan, sementara pencarian korban masih terus berlangsung. Penyelamatan korban kapal perang Iran berkat sinyal darurat yang diterima Angkatan Laut Sri Lanka. Kapal perang Iran Iris Dena ini membawa 180 orang. Kapal ini dilaporkan tenggelam di luar perairan Sri Lanka. Sebelumnya, Amerika Serikat menyatakan kapal perang Iran tersebut tenggelam akibat torpedo kapal selam Amerika di perairan internasional. Launch and dispatch our craft with all the necessary rescue team and the necessary devices to render humanitarian assistance, and we reached up to that location and continue doing the search operation. So while doing search operation, we found people floating on the floating in the water and rescued them, and later on subsequently when we inquired them, we found that those people are belonging to the Iranian ship, and we understood that they need prompt medical attention, and we swiftly transferred them to the Karapitiya Teaching Hospital, and right now they are undergoing medical treatment. So we still continue in the search and rescue operation in that particular area. Saudara, Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut ada 15 warga negara Indonesia yang segera akan dievakuasi dari Iran. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah langkah untuk evakuasi warga negara Indonesia terdampak. Perang AS Israel dengan Iran membawa dampak luas, salah satunya kepada warga sipil dan keamanan dan keselamatannya terancam. Tak terkecuali WNI yang ingin segera dievakuasi dari Iran. Menteri Luar Negeri Sugiono bilang ada 15 warga negara Indonesia yang segera dievakuasi dari Iran. Perencanaan evakuasi masih disusun karena ruang udara tidak bisa dipakai sama sekali karena alasan keamanan. Kemlu memerintahkan kedutaan besar di Teheran untuk melakukan evakuasi secepat mungkin karena potensi konflik di Timur Tengah yang masih tinggi. Menlu menilai karena jalur udara ditutup total, satu-satunya alternatif melalui akses jalan darat melalui kota Baku. Nah, eskalasi yang semakin meningkat, tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada dubes kita di Teheran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia menginginkan untuk dievakuasi, karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi, tapi tadi disampaikan ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran, dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut.
Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran sudah berkomunikasi dengan lebih dari 300 WNI di sana. Kementerian Luar Negeri terus memantau dan menyiapkan kebijakan pelindungan. KBRI telah menerbitkan edaran agar WNI bertahan di kediaman masing-masing demi keamanan dan keselamatan. KBRI bilang sejauh ini tidak ada ancaman langsung dari konflik yang terjadi. Tapi saya bisa mendapatkan sampel dari tokoh-tokoh masyarakat di berbagai kota. Sampai sekarang mereka menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan ancaman direct terhadap keamanan dan keselamatan dirinya, dan semoga kita harapkan masih seperti itu. Kita akan tetap melakukan komunikasi untuk terus melakukan asesmen terbaik. Apa yang bisa kami lakukan terbaik untuk melindungi para WNI yang berada di wilayah ini. Serangan Iran kini meluas tidak hanya ke Israel, tapi juga ke negara-negara lain yang memiliki basis pangkalan militer Amerika Serikat. Salah satunya di Uni Emirat Arab. Namun, WNI di Abu Dhabi bilang situasi tempatnya tinggal kondusif meski mendengar sejumlah dentuman. Kondisi mengarah ke kondusif. Dentuman rudal sendiri banget tadi malam saya rasakan. Terus sekitar jam 7 atau jam 8 waktu setempat, setelah waktu Isya setempat ini, itu ada dentuman rudal tepat di atas daerah apartemen saya. Kebetulan apartemen saya di dekat International Airport, di dekat situ. Untuk keadaan sendiri, seperti yang tadi saya bilang, sudah menuju kondusif, semuanya terkendali di sini. KBRI di Abu Dhabi menetapkan status siaga 3 atas peristiwa konflik Iran dengan AS Israel, yang mana merupakan tingkat siaga terendah. Saudara, lebih lengkap kita akan bahas bersama dengan Dubes RI untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirengjurit. Pak Dian, selamat pagi. Mas, terima kasih, selamat pagi. Oke, Pak Dian, yang sempat di tahun 2012 hingga 2016 di Iran begitu, tentu tahu betul bagaimana secara geografis dan juga negara-negara di sekitar Iran. Menurut Anda sebetulnya seperti apa harusnya strategi evakuasi yang harus dilakukan oleh pemerintah? Strategi evakuasi. Begini, tolong dipahami teman-teman pemirsa bahwa yang namanya duta besar dan kedutaan besar Republik Indonesia dimanapun selalu punya prosedur yang sudah baku kalau menghadapi situasi-situasi kritis, apalagi konflik bersenjata yang namanya perang. Nah, dalam konteks Iran saja, saya ketika bertugas di 2012 sampai 16 itu, hal pertama yang saya lakukan adalah mulai menelusuri rute-rute yang mungkin akan dibutuhkan ketika pecah perang antara Iran dengan siapapun di kawasan. Nah, dari situ saja kita sudah bisa lihat bahwa Iran itu dekat dengan Irak dan Azerbaijan. Jadi artinya rute-rute itulah yang dari awal kita sudah dijajaki. Bahkan lebih jauh dari itu, di tempat-tempat yang dekat perbatasan itu kita sudah menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Jadi kalau ada apa-apa kita sudah bilang kita ungsikan ke situ dulu sebelum diseberangkan. Karena untuk menyeberangkan ke Irak misalnya kita harus berkoordinasi dengan Irak. Nah di pihak Irak sendiri pun kota terdekatnya kita sudah datangi, kita sudah galang kerjasama tentunya bersama KBRI Baghdad. Juga di Azerbaijan hal-hal seperti itu sudah menjadi prosedur tetap. Dan begini, persiapan itu kenapa dilakukan jalan darat? Mengingat ke dalam situasi perang tentunya kemungkinan rusaknya bandar udara itu akan sangat amat mungkin terjadi. Seperti terlihat sekarang, berbagai bandar udara sudah menjadi sasaran perang. Artinya memang daratlah yang menjadi rute alternatif utama. Kalau laut, lupakan, karena Iran hampir 800 kilo, 700 kilo ke laut itu. Jadi semakin parah, apalagi lautnya Iran ada di selatan Teheran. Dan di selatan itulah yang menjadi sasaran karena berseberangan dengan negara-negara Arab di Teluk. Oke, artinya langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberangkatkan 15 WNI dari Teheran ke Azerbaijan, ke Baku, ini langkah yang sudah tepat. Sebetulnya kalau kita melihat dari penjelasan Pak Dian tadi, negara-negara mana saja sih yang terbilang aman rutenya selain tadi juga Azerbaijan yang telah disebutkan? Hanya dua itu yang siap kita, karena itu yang terdekat. Kalau di timur itu Pakistan sama Afghanistan atau Turkmenistan, itu lebih jauh lagi dan perjalanannya panjang. Dan di Pakistan sendiri
yang berbatasan dengan Iran juga adalah wilayah konflik, Balochistan. Jadi tidak mungkin kita bikin rute ke sana. Jadi yang paling memadai dan paling reliable memang hanya Azerbaijan dan Irak. Pak Dian, apabila bisa digambarkan rute dari Teheran ke Baku ini seperti apa rutenya? Butuh waktu berapa lama perjalanan dan secara geografis jalannya seperti apa? Terima kasih. Kebetulan saya selama di Teheran saya termasuk suka keluyuran, dan saya keluyuran itu Oke. sudah 31 dari 33 provinsi saya datangi dengan berbagai kapasitas. Azerbaijan itu dekat dengan kota Iran namanya Tabriz. Itu pusat bisnis di kawasan yang dekat dengan Tabriz, dengan Azerbaijan, Turki, dan Irak. Nah, itu jaraknya dari Teheran itu sekitar 600 kilo. Tapi kalau dibayangkan bahwa 600 kilo itu akan melalui jalan yang sulit atau bagaimana, sama sekali salah. Karena jalan-jalan di Iran itu ke semua kota besar utamanya, itu seperti jalan tol di kita gitu. Dan di sana bebas, bukan tol, artinya highway. Jadi bebas. Artinya apa? Kendaraan-kendaraan itu bisa melaju dengan kecepatan yang bisa katakan maksimum, karena di sekitarnya pun masih jarang penduduk itu menuju Tabriz itu. Jadi mudah-mudahan kalau ada memang evakuasi ini harus dilaksanakan, saya kira tidak akan ada hambatan. Kalau kita melihat sebagai edukasi begitu ya Pak Dian, urutannya tuh seperti apa sih? Mulai dari misalkan perintah evakuasi dari pemerintah turun ke kedutaan besar kemudian melakukan evakuasi sehingga harus mencari ataupun berstrategi ke negara-negara terdekat yang lebih aman hingga diberangkatkan ke Indonesia begitu. Urutan-urutannya itu secara sederhana yang bisa dijelaskan seperti apa Pak Dian? Begini, sejak awal konflik, duta besar di Iran termasuk saya kalau waktu itu terjadi, itu sudah mendata warga Indonesia konsentrasinya di mana, selain itu di mana, dan mana yang kira-kira akan menjadi prioritas. Nah, setelah itu seperti yang terjadi sekarang, warga negara kita pun di sana sudah selalu kita sampaikan briefing mengenai hal-hal yang kemungkinan terjadi apabila terjadi konflik perang. Karena apa? Warga negara kita di sana kan berubah-ubah. Mahasiswa Dikum yang paling besar kumpulan masyarakat kita, itu kan kalau yang lulus ya pulang, pasti kan berganti yang baru. Artinya apa? Secara periodik kita pun akan memberi mereka dengan perkembangan terakhir. Nah, sekarang kan ternyata untuk mereka-mereka yang letaknya di daerah-daerah yang sensitif, itu sudah kita mintakan segera mendaftar. Dan Dikum walaupun sejauh ini masih belum sepenuhnya menjadi sasaran serangan Amerika dan Israel, tapi kalau memang warganya sudah menyatakan lebih baik saya pulang, tentunya kita minta mendaftar supaya koordinasinya lengkap, tidak ada katakan penumpang gelap atau apa. Jadi mereka itulah yang 15 orang ini nampaknya sudah siap dan secara sukarela menyatakan lebih baik pulang. Jadi prioritas kita sekarang ini, saya yakin prioritas Duta Besar Roy Sumirat di sana adalah ini. Nah, berikutnya ketika mereka sudah menyatakan siap, kita tinggal koordinasi dengan masalah-masalah yang juga pasti kita sudah siapkan adalah kendaraan. Kalau jumlahnya itu 15, yakin kendaraan yang ada di KBRI masih bisa mengangkut langsung. Dengan memakai kendaraan diplomatik pasti akan lebih aman. Tapi kalau lebih dari itu, tentunya kita harus menggunakan jasa-jasa transportasi pihak Iran. Dan sejauh ini kita sudah punya rekanan-rekanan yang kita sudah mintakan kalau ada apa-apa mereka memprioritaskan kita. Dan itu sudah kita galang sejak lama, termasuk sejak masa saya. Jadi buat saya tahap-tahap itu akan terjadi. Nah, kalau pada waktunya diputuskan terutama dengan berkonsultasi sama Kemlu Iran, diputuskan sebaiknya memang diberangkatkan, kita berangkatkan. Karena kita juga tidak mau gegabah main berangkatkan saja padahal kondisinya sebenarnya masih kondusif seperti kata sebagian masyarakat kita di sana. Jadi tahapan ini pun sebenarnya baku tapi tetap fleksibel sesuai kondisi lapangan, kira-kira begitu.
Oke, kalau kita lihat dari pernyataan pemerintah kan ini yang baru dievakuasi itu 15 orang begitu dari Teheran menuju ke Azerbaijan dan belum semua WNI mau dievakuasi. Nah, bagi warga negara Indonesia yang belum mau dievakuasi, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah di sana? Namun jangan jawab dulu, Pak Dian, kita break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Hingga saat ini kepulangan jemaah umroh masih tertahan dampak dari penerbangan sejumlah maskapai tertunda. Bahkan dibatalkan akibat perang di Timur Tengah. Berdasarkan data Sistem Pengelolaan Umroh dan Haji Khusus atau Siskopatuh, ada lebih dari 58.000 jemaah umroh Indonesia yang masih berada di Arab Saudi. Asosiasi Haji dan Umroh memastikan semua jemaah aman di hotel sembari menunggu mekanisme pemulangan. Salah satu opsi yang disampaikan adalah rencana charter flight. Hari ini mereka yang tertahan, ya semua kebanyakan stay di Jeddah, ya menunggu kepastian penerbangan dari masing-masing maskapai terkait, ya menunggu regulasi atau pengumuman. Terus bagi upaya dilakukan juga hari ini tadi kita di asosiasi sedang Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak ini mengatakan tengah bernegosiasi dengan otoritas Arab Saudi dan maskapai penerbangan untuk memberikan keringanan fasilitas bagi jemaah yang masih tertahan di sana. Dari sekitar 50.000 orang jemaah umroh yang masih tertahan di Arab Saudi, 7.500 orang telah dijadwalkan pulang dalam waktu dekat. Jika eskalasi terus meningkat akibat konflik di Timur Tengah, Wamenhaj menyebut telah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk menyediakan pesawat khusus dalam memulangkan jemaah umroh ke tanah air. Kalau eskalasi terus meningkat, Kementerian Luar Negeri sudah berkomunikasi juga dengan Garuda. Kemarin sudah disampaikan ke kami ketika ada pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwasannya Garuda akan men-standby-kan 2 pesawatnya untuk mengangkut jamaah kita atau warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah kalau eskalasinya meningkat. Tentu kita tidak berharap eskalasi meningkat, mudah-mudahan dalam waktu dekat eskalasi justru bisa menurun atau deeskalasi. Saudara, kita kembali lanjutkan perbincangan bersama Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirengjurit. Pak Dian masih bersama kami? Siap, masih hadir Mas Yan. Pak Dian, tadi kan kita sempat membahas terkait dengan strategi evakuasi dan kemudian juga pemerintah menyebutkan bahwa tidak semua WNI di Iran ini mau dievakuasi. Masih ada beberapa ataupun sejumlah warga negara Indonesia yang masih berada di sana selain 15 WNI yang akan ataupun telah dievakuasi. Nih, terkait WNI yang memang belum mau dievakuasi, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Apakah pemantauan harus dilakukan di sana? Begini, terima kasih Mas Yan. Teman-teman kita yang ada di Iran itu terkonsentrasi di Qum. Kenapa Qum? Karena Qum kota pelajar. Dan kenapa mereka di kota pelajar? Karena memang mereka umumnya pelajar, ya artinya mahasiswa. Nah, mahasiswa ini sebagian besar berganti. Yang sudah lulus biasanya pulang. Tapi sebagian ada saja yang kemudian bekerja di Iran, ada kemudian yang berkawin di Iran, ada kemudian yang memang secara sadar memutuskan akan tinggal di Iran. Mungkin karena sebagian mereka mungkin akan mengajar atau mungkin akan bekerja di sana. Jadi mereka inilah yang menurut saya menentukan secara sadar untuk tidak dievakuasi. Paling tidak sampai saat ini tidak mendaftar untuk dievakuasi. Tapi komunikasi yang gencar antara kita dan mereka itu akan memungkinkan kita tetap waspada kalau pada saat terakhir mereka berubah pikiran dan memutuskan untuk meninggalkan Iran. Nah, kenapa tadi saya bilang fleksibel? Karena hal-hal seperti ini, Mas Yan. Termasuk misalnya kalau
kalau tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia menyiapkan 2 pesawat, itu di wilayah Azerbaijan. Kita makanya selalu koordinasi dengan mereka. Selain itu juga kita harus ingat bahwa letak yang 15 ini terus terang saya tidak tahu. Kalau cuma dari satu kota mudah, kita bisa tunggu di KBRI. Tapi kalau yang masalahnya ada di beberapa kota dan kota itu ternyata paling menerima serangan, itu yang akan kita prioritas. Bahkan kalau perlu, kalau jumlahnya sedikit, kita akan jemput. Begitu. Pak Dian, ini sebagai pengetahuan kita juga begitu, ini pertanyaan basic tapi juga perlu disampaikan kepada publik begitu. Sebetulnya jaringan komunikasinya itu seperti apa sih? Apakah melalui ponsel atau seperti apa antara kedutaan besar dengan warga negara Indonesia di sana apabila memang ada kejadian perang seperti ini untuk evakuasi? Mas Yan, begini, tugas duta besar itu, tugas diplomat secara umum kan selain mewakili negara, kita harus juga memonitor semua perkembangan di sana, mempromosikan hubungan dagang dan sebagainya, hubungan sosial budaya. Semua tugas itu dilaksanakan dan yang tidak kurang pentingnya adalah perlindungan masyarakat. Artinya semua itu sudah bagian yang melekat pada tugas kita. Karena itulah di setiap kedutaan negara manapun sama prinsipnya akan ada diplomat-diplomat yang memang ditugaskan untuk banyak berhubungan dengan masyarakat. Dalam hal ini biasanya teman-teman dari di bidang sosial budaya. Karena itulah yang paling memungkinkan. Juga konsuler, karena mereka juga akan harus berurusan dengan perpanjangan paspor dan sebagainya. Artinya apa? Mereka itu menurut saya seharusnya banyak keluyuran. Supaya tahu tempat. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa saya keluyuran. Karena saya mau tahu di mana saja ada mereka, sehingga saya pun bisa, ketika saya di sana, bisa menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan yang seperti Mas Ian tanyakan. Artinya, sudah menjadi lebih mudah kita untuk menyiapkannya. Nah, masalahnya tadi, kalau setelah, katakan mereka yang memutuskan tidak pulang, kemudian kawin atau bekerja di tempat yang keluar dari KUM dan berada di daerah yang terpencar, itu memang menyulitkan kita. Makanya upaya mendekati masyarakat itu, untungnya sekarang dimungkinkan kita punya komunikasi dengan siapapun yang ada di kota, karena kita sudah data siapa kontak point kita, di KUM siapa, di Mashhad siapa, di Isfahan siapa, di Gorgon siapa, seperti itu. Jadi dengan teknologi itu, alhamdulillah komunikasi kita lebih mudah. Pak Dian, kalau kita melihat bisa menggambarkan Iran begitu ya, sebetulnya warga negara Indonesia itu paling banyak terkonsentrasi di mana sih? Apakah di Teheran? Yang kedua ada di mana? Sehingga bisa bagaimana juga memetakannya ataupun polanya akan seperti apa jika ada evakuasi? Mas Yan kayaknya nggak dengar apa yang saya sampaikan sebelumnya nih. Saya sudah sampaikan, masyarakat kita terkonsentrasi di KUM. Dari 300-an atau waktu saya itu 400 lebih, sekarang katanya 300-an 70-an, itu di KUM konsentrasinya, mungkin 250, 200, pokoknya 200 mayoritas di sana lah. Kenapa di sana? Karena karena mereka belajar. Jadi artinya apa sih? Semua fokus kita perhatikan kepada tempat-tempat di mana kumpulan manusia, warga negara Indonesia banyak. Nah, alhamdulillah, dari laporan yang kita sama-sama dengar saat ini, sampai saat ini situasi di KUM masih kondusif. Nah, tapi tadi tuh sebagai langkah antisipatif, kita tawarkan ada yang mau tinggal atau tetap, ya ternyata ada yang mau kembali, lebih baik pulang, sejauh ini 15 orang. Tapi artinya begini Mas, dengan komunikasi yang serba instan sekarang serba mudah, itu juga memudahkan kita untuk menjangkau masyarakat Indonesia yang di pelosok sekalipun. Artinya lebih lanjut lagi, kalau memang mereka pada akhirnya pulang, komunikasi akan lebih mudah dan terkoordinasi. Buat saya semuanya akan siap di Iran. Pak Dian, tadi kan sempat ada informasi terkait dengan jemaah umroh begitu yang tertahan di Arab Saudi. Kalau kita bergeser topiknya begitu ya, bagaimana dengan jemaah umroh misalnya yang masih tertahan? Sejauh mana negara bisa bertanggung jawab atas hal ini, apalagi jika jemaah sudah kehabisan uang saku?
Mas Yan dan pemirsa tolong diingat tadi saya sampaikan tugas diplomat salah satu adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan ini jangan dibayangkan sebagai perlindungan yang harus menjaga setiap hari 24 jam dan semua aktivitasnya dilindungi, bukan. Mereka berpergian khususnya yang umroh itu atas niat pribadi. Sekali lagi niat pribadi. Umroh dari manapun atau turis dari manapun ketika mereka pergi ke negara lain menggunakan jalur udara, itu adalah kehendak pribadi. Kalau mau jujur Mas, penanganan dan perlindungan warga negara Indonesia mungkin saat ini saya bisa bilang salah satu terbaik. Karena apa? Kita begitu care. Kalau ada kejadian kecil saja, langsung masyarakat bagaimana KBRI. Padahal KBRI itu terbatas loh. Di tempat-tempat seperti Iran, staf saya hanya diplomat itu hanya 6-7, tambah saya 8, tambah atas saya pertahanan 1 dan tata administrasi. Itu 8. Yang lainnya local staff. Artinya apa? Kita tidak mungkin melakukan yang namanya perlindungan itu total. Siapapun negara manapun, Amerika di Indonesia atau di Eropa pun tidak akan mampu menangani masyarakat yang terkena dampak langsung sebuah konflik militer. Tidak ada. Mereka selalu pandangannya kalau ada apa-apa silakan datang, nanti bagaimana kita atur. Kalau kita sangat care karena di mana mereka kita tahu. Karena dalam konteks Amerika, kebebasan mereka itu menjadi hak pribadi sehingga pihak pemerintahnya menganggap silakan kalau Anda pergi atas kemauan sendiri, kalau terjadi apa-apa terserah Anda. Kalau mau hubungi kami, kedutaan, kami siap. Itu posisi mereka. Kalau kita semua kita data, kita rangkul, kita jaga. Jadi konsep perbedaan perlindungan masyarakat antara kedutaan saja berbeda. Nah, yang membuat ribet karena kita itu terlalu cepat overreaktif terhadap isu-isu yang sebenarnya tidak ada. Sekarang ini sejauh ini masih aman. Tapi di kita DPR sudah ribut, masyarakat, netizen sudah seakan-akan masyarakat Indonesia itu langsung di depan rudal gitu loh. Padahal sebenarnya tenang-tenang saja, percayakan kepada kami, diplomat, kedutaan besar, semuanya akan tertangani. Kalau tidak tertangani, berarti artinya dampak dari itu begitu luar biasa sehingga sebuah kedutaan yang terdiri dari sedikit diplomat dan sedikit local staff tidak mampu. Lah kalau itu dianggap kalau terjadi apa-apa yang tidak diinginkan terus kedutaan diblame, saya kira nggak fair. Karena kedutaan Amerika yang kuat begini, pangkalan Amerika pun nggak akan sanggup melindungi warga negara di negara-negara Arab situ yang ada disuruh pulang kalau mereka. Kalau kita masih ditanyakan. Baik. Terima kasih Dubes RI untuk Iran periode 2012-2016 Dian Wirangjrit atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu. Saya selalu Mas Yan, terima kasih pemirsa, salam sehat. Saudara, jangan kemana-mana karena Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.